Para saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk pada permenungan kita hari ini, boleh ya saya sedikit bertanya ya, siapa yang baptis dewasa? Oh, banyak juga ya. Oke. Kalau baptis dewasa ada yang sudah 5 tahun lebih ya. Oke. Tapi pasti masih ingat dong pelajarannya ya. Karena penting nih, saya nggak akan nanya pada yang baptis bayi, karena pasti sudah lupa gitu ya. Masa kecil aja mereka lupa gitu ya, apalagi ditanya yang sudah lama sekali mereka ketahui. Nah, pertanyaannya gampang kok. Dulu pasti pada masa katekumen diajarin sebagai orang beriman itu punya tugas yang utama. Kira-kira apa ya tugas utama orang yang dibaptis? Ada yang masih ingat? Sebagai orang Katolik tugas utamanya apa? Bersaksi, taat. Kok jadi banyak bukan yang utama nih? Kira-kira apa? Mengasihi, percaya. Ada lagi? Mewartakan apa? Mewartakan kabar sukacita. Oh, hampir benar nih sebenarnya. Tugas kita cuma satu, mewartakan tentang kerajaan Allah. Jangan dilupain itu, ya. Pasti dari awal belajar katekumen sampai akhir tuh pasti orang diceritakan itu terus. Bagaimana karya-karya keselamatan Allah, sehingga akhirnya Allah mau menyelamatkan kita manusia. Tetapi ketika kamu sudah diselamatkan, kamu harus wartakan itu, supaya ada orang lagi yang bisa mengalami keselamatan itu. Jangan lupa. Jadi bukan kemana-mana bawa salib, bukan kemana-mana bawa kitab suci, bukan kemana-mana yaitu ngomong-ngomong tentang Tuhan. Apalagi dunia zaman sekarang nggak akan bisa ya mudah diterima oleh orang-orang lain yang pertama-tama ya tidak mendapatkan hidayah secara langsung dari Tuhan, malah dianggap kita ya nanti akhirnya mengkristenkan orang. Nggak bisa ya, cara itu nggak kepake. Maka cara yang ditempuh oleh Yesus itu menarik. Kemana-mana dia menyembuhkan orang, kemana-mana ia mengadakan mukjizat, kemana-mana ia memberitakan kabar sukacita. Dan ini sebenarnya juga menjadi akhirnya tugas yang mudah untuk kita. Karena kalau orang sudah merasakan kehadiran Tuhan, bagaimana kemudian hal itu harus mengubah hidupnya, dan hidupnya menjadi sebuah pewartaan tentang kerajaan Allah yang menyelamatkan. Dan kalau kita kemarin mengikuti perayaan Ekaristi atau paling enggak baca kitab suci bacaan kemarin, itu menarik sekali loh. Diberikan jalan supaya kita bisa mewartakan kerajaan Allah. Caranya dengan bagaimana? Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus. Onesimus itu siapa? Budak yang selalu ikut dalam pewartaan Paulus dan juga dulu Filemon. Dulu mereka selalu bersama-sama, tetapi ada perselisihan. Maka kemudian Filemon pergi, tetapi dia tetap mewartakan kerajaan Allah katanya. Tapi Paulus kemudian mengingatkan, benarkah kamu mewartakan kerajaan Allah? Kalau kamu terhadap Onesimus saja yang kamu kenal, kamu tidak memaafkannya. Maka di masa tuanya Paulus kemudian meminta, aku akan mengirim Onesimus kepadamu, terimalah dia sebagai saudara. Kira-kira mudah nggak Bapak Ibu menerima orang yang pernah berselisih dengan kita? Yang paling sulit biasanya ibu-ibu tuh, karena sampai makan hati gitu ya katanya.
sakitnya tuh di sini, gitu ya. Jadi kalau di depan oke, nggak apa-apa ada, tapi jangan lu suruh gua ngomong sama dia ya. Belum sembuh nih luka. Ya oke deh, tapi gue jangan satu grup deh sama dia deh. Gitu. Repot ini. Nah Paulus tahu kelemahan Filemon, dia harus datangkan dengan mengatakan dia adalah saudara, sambutlah. Nah ini sesuatu yang sangat konkret. Yesus datang untuk siapa coba ya? Untuk orang benar atau orang berdosa? Nah udah tahu dong. Jadi kalau kita menerima musuh kita, menerima orang yang menyakiti kita, itu mewartakan kerajaan Allah bukan? Kalau kita hanya bertemu pada orang-orang yang baik sama kita, yang CS sama kita, berarti kita belum mewartakan kerajaan Allah. Tapi kalau kita memilih orang yang kebanyakan disingkirin oleh sesamanya, gak punya teman, kita menjadi teman, orang yang sering kali menyakiti kita, ya kita sudah mulai mewartakan. Dan konkretnya adalah mengampuni. Memang susah. Bayangkan kalau kita nih ada di posisi Tuhan Yesus nih, disuruh mengampuni manusia, oke, sekali gampang. Tapi kalau berkali-kali buat dosa, maka ingat ya, Petrus bertanya kepada Yesus ya, berapa kali kami harus mengampuni saudara? Berapa kali? 70 kali 7. 70 kali 7 kali. Berarti memang tugas kita itu. Kalau mau mewartakan kerajaan Allah, kita harus berani juga mengampuni, menerima mereka. Tapi yang lucu nih, kemarin saya juga habis misa nih ya. Sebelum misa, untung aja di sini nggak dilakukan hal yang sama, gitu ya. Sebelum misa itu dibacakan intensi misa. Pernah memperhatikan nggak intensi misanya orang Katolik? Pertama-tama biasanya apa? Ya, ada ucapan syukur, ada permohonan, ada doa arwah, betul? Ya. Nah yang kemarin tuh isinya permohonan semua. Dan yang menariknya, permohonannya kebanyakan semuanya berbau materialistis. Mohon bantuan Tuhan untuk lakunya sebuah rumah. Mohon supaya rumah yang dijual mendapatkan harga yang pas. Mohon supaya diberi pekerjaan. Mohon diberikan jodoh yang sesuai. Jadi semuanya itu yang berbau material. Tapi lupa bahwa tadi barusan diperdengarkan bacaan tentang mewartakan kerajaan Allah. Emang kerajaan Allah itu material? Kalau kita hanya berhenti pada hal-hal yang material, yang kerajaan Allah yang sebenarnya itu pasti nggak akan bisa sampai kepada diri kita. Karena semua diukur dengan yang material itu, termasuk ada tidaknya Tuhan. Nggak mungkin Tuhan ada, doa saya nggak pernah dikabulkan. Mana Tuhan? Saya ke gereja, katanya sudah berbuat baik, saya udah kasih kolektor, udah kasih persembahan, tapi hidup saya begini-begini aja. Tuhan akhirnya juga mau coba dimaterialkan oleh kita. Padahal kita tahu apa artinya kerajaan Allah, di mana Allah meraja dalam hidup manusia. Maka kata kuncinya yang kemarin itu menarik tuh. Aku sudah ada di tengah-tengah kamu. Bahkan termasuk orang-orang yang gak punya apa-apa. Ada orang-orang yang kalau kita lihat dengan kacamata manusia nih, rumahnya sangat sederhana. Mungkin hanya 3x3. Orang Papua tuh rumah honainya itu 3x3 doang. Di tengahnya ada perapian. Tapi coba bayangkan, berkumpul sama mereka tuh bisa happy aja. Saya nggak lihat tuh mereka punya mobil. Saya nggak lihat tuh mereka punya perhiasan. Bahkan ibu-ibu tuh hiasannya bahkan antingnya itu adalah peniti. Padahal Papua itu menghasilkan emas. Tapi happy. Bahkan apa yang ada itu disajikan untuk makan kita bersama-sama. Pasti karena Allah sudah ada di dalam diri. Allah meraja
mendatangkan damai sejahtera. Maka seseorang tidak lagi tergantung dengan sesuatu yang material, yang ukurannya mobil lo apa, rumah lo di mana, kantor lo di mana. Tidak. Apapun keadaannya, dia tetap bisa bersuka cita dari hadapan Tuhan. Dan bahkan kehadirannya bisa mewartakan kerajaan Allah. Orang itu kok damai sekali ya. Tapi coba kalau kita lihat orang-orang kaya, mukanya gimana? Mending bisa lihat mukanya ke bawah mulu, karena takut dimintain sumbangan. Ya kan? Jangan-jangan kita tidak membuat orang-orang kaya itu damai sejahtera juga. Saya tidak mewartakan kerajaan Allah kepada orang-orang kaya. Kita diajak bukan hanya untuk mewartakan pada orang miskin loh, pada orang kaya, orang-orang yang biasa, supaya dengan bergaul dengan kita, mereka merasakan ini pewartaan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Maka jangan sampai nih, kalau kemarin kita diajak untuk mewartakan kerajaan Allah, hari ini waktunya itu enggak lama lagi loh. Karena anak manusia sebentar lagi datang untuk menyatakan semuanya. Tapi kalau orang lihat nggak siap untuk menyambut kedatangan anak Tuhan, tadi orang masih sibuk memikirkan hartanya, udah di loteng. Sebenarnya di loteng posisinya udah lebih tinggi ya, kayak di Intiland ini kan tinggi sekali kan, udah dekat sama Tuhan sebenarnya kan. Tapi masih sibuk loh, begitu Tuhan mau datang, oh ya di bawah ada bank mandiri, saya harus ambil ATM dulu. Nah, masih mikir yang material, nggak akan bisa. Di ladang juga begitu, di tempat-tempat lain begitu. Karena semuanya yang tertinggal adalah yang material. Lihat, di mana ada bangkai, di situ berkumpul burung asap. Bukan Tuhan Yesus lagi. Nah, maka ini pesan misa yang harus kita ingat ya. Kalau kita sungguh mau menyambut kerajaan Allah, hadirkan itu dalam diri kita pertama-tama. Dan yang kedua, kita pasti sanggup untuk menatap datangnya anak manusia yang kedua. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Amin.